keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih banyak yang korupsi. Dan itu dilakukan oleh oknum pejabat negara, boleh dibilang seperti itu, ya kan? Bagaimana Pancasila menurut Anda bisa menjawab omongan-omongan nyinyir seperti itu? Masya Allah, berat, provokasinya berat ini. Begini, kita juga harus melihat Pancasila ini, ya. Jangan juga segalanya bisa menyelesaikan masalah. Sebab Pancasila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti, dan di seberang kanan saya ada keren. Ini namanya makin tua makin menjadi. Karena Pak Darmansyah Jumala punya style yang berbeda. Rambutnya itu putih semua. Bukan disemir Pak ya, asli? Bukan, asli. Asli. Dan kayaknya agak disasak gitu. Enggak ya Pak? Enggak lah. Enggak ya? Oke. Kawan-kawan sekalian, Pak Darmansyah Jumala, banyak orang sudah tahu tapi ada juga yang belum tahu. Orang tuh menebak-nebak wong manunian. Gitu ya Pak ya? Yeah. Dan Pak Darmansyah Jumala adalah wong Kito. Meskipun Kito itu bukan diartikan saja dari Palembang, tetapi beliau adalah orang Komering. Wah, Komering. Komering Ulu. Komering Ulu. Sudah Komering Ulu pulo. Ulu pulo. Di mana Pak tepatnya? Campang Tigo. Campang Tigo. Melawanian. Yang melawan. Yang melawan. Bapak kurang melawan apa? Ya. Insya Allah. Saya perkenalkan dulu untuk kawan-kawan netizen yang belum tahu ya. Jadi Pak Darmansyah Jumala ini kalau saya baca CV-nya sampai sore. Sampai subuh, saking banyaknya begitu. Pak Darmansyah Jumala kalau sekarang beliau sebagai Dewan Pakar BPIP. BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri. Maconya bela menges. Panjang nian ya kan? Berat gawe itu. Berat gawe itu. Pancasila ya kan? Tapi Pak Darmansyah sebelumnya sudah banyak sekali jam terbangnya, khususnya sebagai diplomat. Beliau pernah jadi, nih saya baca juga biar nggak salah ya. Beliau pernah jadi dubes, duta besar, makanya sampai sekarang pun dipanggil Pak Dubes. Pak YM yang mulia. Wah, berat. Berat ya. Pernah jadi dubes di Austria. Tahunnya itu 2017 sampai 2021. Pak Jumala juga pernah jadi dubes di Polandia tahun 2010 sampai 2014. Pernah juga jadi kepala sekretariat presiden, garis miring sekretaris presiden itu 2015 sampai 2017, tentu pada era Pak Jokowi. Ya Pak ya? Ya, periode pertama. Periode pertama Pak Jokowi. Nah sekarang beliau ini dipercaya sebagai figur boleh dibilang yang selalu menyosialisasikan tentang Pancasila. Ya. Nah Pak. Laju. Masuk tuh barangnya. Pancasila. Pancasila. Ya. Pak, Adunian enggak ya persepsi orang bahwa Pancasila ini belakangan dianggap luntur ya pada sebagian besar masyarakat Indonesia gitu ya. Apakah memang begitu adanya, dan kemudian bagaimana Anda sebagai orang yang ditunjuk atau dipercaya duduk pada Dewan Pakar berat itu Pak untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa Pancasila itu memang masih sangat relevan dengan kehidupan kita. Silakan. Tuh, kan, ini pertanyaannya provokatif banget ini. Gawe akunian Pak. Gawe. Terima kasih Bu Weni sudah diundang. Pas balik kampung kita ngobrol-ngobrol, begesah kelakar betok. Tidak tapi ini berisi nih. Tapi berisinya yang sangat bermakna itu Pancasila. Iya. Nah, kalau ditanya apa ionian Pancasila itu mengalami kelunturan agak dideketin mengalami kelunturan di dalam kehidupan masyarakat. Itu kan pertanyaannya. Iya.
Saya termasuk orang yang optimis, positive thinking di dalam melihat aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Saya ambil analogi aja deh. Yeah. Kita ambil analogi supaya gampang memahaminya. Pancasila ini adalah sesuatu yang sudah menjadi nilai yang intrinsik, embedded, built in our soul and mind. Artinya di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sudah lekat. Kalau orang Palembang ngomong lekat. Lekatnya. Nah, saking lekatnya itu sudah jadi a part of our life. Jadi kita tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang memang nilai-nilai Pancasila. Contoh, analoginya begini. Kalau kita orang Palembang nih, wong Palembang, lahir di Palembang, besar di Palembang, tua di Palembang. Persepsi dia terhadap jembatan Ampera pasti itu biasa baik. Bener. Kate atau jarang banget orang yang besar di Palembang, lahir di Palembang, tua di Palembang befoto. Sengaja befoto di jembatan Ampera. Tapi coba bandingkan, wong dari Oki, wong dari Sekayu, dari Ogan Komering Ulu, dari Campang Tigo, dari Lahat, Semendo, Pagaralam, whatsoever itu, Linggau. Kalau ke Palembang pasti befoto. Sebagai bukti dan sebagai sesuatu yang dia rasakan hal yang baru. Nah, bagi orang Palembang, jembatan Ampera bukan yang baru, biasa. Makanya tidak pernah diomongin sama dia. Karena itu sudah jadi a part of our life. Begitu juga Pancasila. Bagi kita yang sudah mengalami sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sudah embedded di dalam hati kita. Jadi tidak pernah lagi dianggap hal yang baru dan diomongin. Udah biasa kalau anak muda bilang sekarang. Biasa. Nggak perlu diomongin lagi karena udah a part of our life. Nah, sekarang aku kasih contoh ini Bu Weni. Ini yang apa sudah jadi a part of our life. Aku yakin iyo. Cuma tidak sadar. Kita ini tidak sadar bahwa Pancasila yang sudah embedded tadi, yang sudah tertanam tadi, tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, waktu pandemi kemarin. Perhatikanlah waktu pandemi kemarin. Pas aku di Austria, kena juga lockdown 2 tahun, men. 2 tahun lockdown. Udah lemak nih, tinggal di rumah, tercogok, tercancang. Tercogok, tercancang pulo. Udah KTKW kan di rumah. Nah, kebetulan pada waktu itu aku nonton TV. Nonton TV dari Indonesia. Nggak tahu aku TV apa itu. Aku lihat di tayangan itu, ada beberapa rumah di perumahan, nggak tahu di kota mana, dan di beberapa kota ini terjadi. Rumah orang menengah atas di kompleks itu, di pagernya digantungin nasi bungkus, digantungin sembako, digantungin masker, alat-alat kesehatan, dengan tulisan silahkan ambil seperlunya. Aku batin. Ini hebat nian. Aku bertahun-tahun tinggal di Eropa dan sekarang aku di Eropa, di Austria, sama-sama mengalami pandemi. Dak kate yang memberikan bantuan yang digantung secara bebas dan orang umum boleh ambil. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh gantungin di rumah-rumah itu? Ketua RT nggak nyuruh, camat nggak nyuruh, pemerintah nggak nyuruh. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh mereka menggantungkan sembako di pagar rumah ketika ada pandemi? Jawabnya, yang menyuruh adalah hati nurani. Ingin berbagi, membantu orang yang susah. Dia berkelebihan rezeki, dibelikannya nasi bungkus, digantunginnya. Silahkan kalau ada yang mau ambil. Karena orang lagi tidak baca bahasa, tidak boleh kemana-mana. Nah, niat membantu itu adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tapi yang punya rumah yang gantungin enggak ngomong, ini Pancasila loh. Ini enggak kan? Kenapa? Karena sudah a part of our life. Udah biasa gitu. Nah, ini yang harus dinarasikan. Terus pertanyaan Bu Weni, mak manonian supaya pacak dikembangkan. Pengamatan saya adalah masyarakat kita ini sedang mengalami apa yang disebut dengan naratif failure. Naratif? Failure, kegagalan. Failure.
Oh, failure. Iya, kegagalan. Ya. Kegagalan narasi terhadap Pancasila. Contoh, seperti yang saya berikan contoh tadi, yang menggantungkan nasi bungkus, sembako di pagar. Itu kan Pancasila sebenarnya. Tapi tidak ada satupun yang secara sengaja mengatakan inilah nilai-nilai Pancasila. Padahal itu adalah sangat kental dengan nilai-nilai Pancasila. Karena di negara lain nggak ada. Nggak ada. Mau negara pun nggak ada yang menggantungkan secara ikhlas gitu. Iya. Nah, mestinya kalau kita ingin mengembangkan nilai Pancasila itu masih ada dan sudah ada, cuma kita tidak sadar bahwa dia masih ada nilainya. Nah, itulah tugas kita menarasikan supaya jangan terjadi namanya narrative failure, kegagalan narasi. Pancasila yang dalam aktualisasi nilai-nilai yang soal pandemi tadi itu harus dinarasikan supaya masyarakat ingat kembali. Oh, ini toh Pancasila. Lah iyalah gitu. Itu pertama. Menarasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kan Bu ini caranya gimana menghidupkan kembali Pancasila? Satu, menarasikannya. Jangan segan-segan. Di WA grup dimanapun sampaikan itu Pancasila itu. Nah, yang kedua, kan selama ini ya Bu Weni mungkin dulu ngalami P4 ya. Ngalami P4. Nah, aku juga P4. 3 kali melok P4. Banyak nian. Ngelotok sampai. Ngelotok. Kapalan. Nah, tapi kan ada persepsi negatif terhadap P4 dulu. Satu arah, kemudian rejim Orba, otoriter, indoktrinasi. Gitu. Nah, hal-hal itu yang kita harus hindari. Karena sudah terlanjur stigmanya negatif. Itu sebenarnya tergantung dari approach. Itu kan masalah approach. Substansinya bagus loh. Bagus banget. Memberitahukan Pancasila itu gimana. Approach-nya, pendekatan, teknis pelaksanaannya. Nah, BPIP menyadari itu. Jadi, yang kita ubah bukan substansinya. Tentu. Karena substansinya tetap, nilai-nilainya tetap, yang seperti diajarkan oleh para pemimpin kita. Yang perlu diubah adalah caranya, pendekatannya. Nah, kalau dulu satu arah, kalau dulu lebih bersifat indoktriner, sekarang ini kita mendekatinya dengan involvement, jadi engagement, dilibatkan di dalam concrete program based activities namanya. Aktivitas yang berdasarkan program-program konkret. Nah, pertanyaannya, contoh, kenapa? Bentar, filosofinya dulu. Baru contoh. Kenapa mengenalkan nilai-nilai Pancasila ini harus dengan konkret program, program based activities? Karena saya ingin mengutip salah satu kata-kata bijak di sekolah anak saya. Dia sekolah di St. John High School. Di mana itu, Pak? Di Brussels. Nah, Brussels itu di Belgia. Di dindingnya waktu masuk sekolah itu, di dinding besar itu, St. John High School ini punya Amerika sih, tapi di Belgia. Nah, saya lihat ada kayak slogan, gede banget ditulis, maknanya bagus banget. Bunyinya begini, saya pelan-pelan, karena ini bahasa Komering. Bahasa Komering. Tell me, I will forget. Tell me, I will forget. Jadi kalau kamu cuma ngomong aja sama gue, cepat lupa. Terus yang kedua, show me, I will remember. Saya akan ingat. Kalau kamu tunjukkan sesuatu, ini gelas, saya akan ingat bentuknya gelas. Tetapi kalau tell me tadi, tell me, I will forget. Sebab kalau cuma ngomong, gelas itu adalah dari beling, gunanya adalah untuk minum, terdiri dari ini. Karena cuma diucapkan. Tell me, I will forget. Jadi lupa. Tetapi kalau ditunjukkan, show me, I will remember. Bentuknya begini, ada kupingnya, ada belingnya, gitu. Itu namanya show me, I will remember. Nah, yang terakhir, yang paling penting,
Involve me, I will learn. Libatkan Saya akan belajar. Saya akan belajar. Artinya ini cangkir, cara membuatnya anak tadi disuruh ikut melibatkan mereka di dalam aktivitas dari keramik bikin cangkir, dari tanah liat bikin cangkir. Jadi dia tahu betapa susahnya bikin ini. Harus hati-hati, kalau tidak nanti pecah, kemudian dibakar, kemudian diwarnai keramiknya. Dia namanya involve in the activities. Kalau sudah involve gitu, dia akan mempelajari, belajar dia. Belajar bikinnya, belajar filosofinya, belajar manfaatnya, fungsinya, bagaimana bikin. Itu yang namanya engagement. Itulah. Involve me, I will learn. Kalau saya di-involvekan di dalam program activities, saya akan belajar. Ini cara bikin cangkir. Begitu juga Pancasila. Pancasila sama analoginya, Bu Weni. Contoh, tell me, I will forget. Kalau kita ngomong, anak kita, Pancasila itu apa ya? Umpama. Terus anak kita bilang aja, Pancasila itu adalah ideologi negara yang terdiri dari 5 sila, oh itu ya. Tanya besok, lupa dia. Lupa dia. Karena tell me, I will forget. Karena cepat hilang kan. Tapi kalau show me, dia akan ingat. Show me, I will remember. Artinya, tunjukkan ini loh Garuda Pancasila, ada sayap, ada ini, terus ada lambang-lambang, simbol, terus ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Inilah Pancasila. Dia akan ingat Pancasila itu adalah burung itu simbolnya. Itu artinya dia akan ingat. Show me, I will remember. Tetapi apakah dia tahu nilai Pancasila itu apa? Mana ada bisa dilihat dari nilai burung Garuda itu aja. Nah, sekarang masalahnya bagaimana untuk dia memahami nilai-nilai Pancasila. Itu yang ketiga tadi. Involve me, I will learn. Nah, inilah di-involve di dalam hal apa? Di dalam program-program konkret. Caranya cak mana? Nah, caranya begini. Ketika ada program program RT, kan galak tuh 17 Agustus. Gotong royong, bikin gapura. Nah, lomba-lomba. Biasanya di rumah itu nyuruh anaknya lanang atau yang lanang untuk bantu. Ya, bawa inilah, bawa cat lah, gotong royong, gorong-gorong dibersihin. Bapaknya pasti ngomong. Di luar negeri dak kate lo gawe main ini. 17 Agustus hari kemerdekaan baik, upacara baik. Tapi di Indonesia cuma ada. Di RT kerja bakti. Kerja bakti namanya. Bikin gorong-gorong, bikin umbul-umbul, sama gapura, dan dengan senang hati. Pertanyaannya dibayar dak? Tidak. Cuma ketua RT bayar, kita kumpul. Nah, inilah involve me di dalam kegiatan 17 Agustus tadi. Ceritakan pada anak, narasikan pada anak. That is the value of Pancasila. Jadi anak akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman karena dia involve di dalam kegiatan 17 Agustus tadi. Dapat experience. Itu namanya involve me, I will learn. Learn what? Nilai-nilai Pancasila berupa gotong royong tadi. Nah, itu namanya involve kan. Involve me, I will learn. Learn what? Learn the values of Pancasila. Nah, itulah. Pak, jadi kan ini tentu bukan hanya peran BPIP, ya kan? Peran wong tua, peran guru, peran media, ya kan? Dan juga yang tidak kalah penting pada saat ini adalah bagaimana menurut Anda media sosial bisa berperan di situ. Sementara Pak, yang kita tahu media sosial ini isinya tuh tidak keruan. Ya kan Pak? Banyaklah hiburan yang tidak masuk akal, ya kan? Nah, bagaimana Pancasila bisa dinarasikan di media sosial secara asik, sehingga itu bisa juga terinternalize di anak-anak muda khususnya. Ya. Nah, memang untuk mendekati anak muda di dalam hal mengaktualisasikan nilai Pancasila, kita udah pacak pakai cara lama. Nah, di BPIP itu sudah ada tim IT akan membuat dan akan terjun timnya ini membuat film pendek dan TikTok
Ya. Nah, jadi nanti akan ada Termasuk Bapak TikTok juga kayaknya. ya ketua gitu. Program TikTok, program film pendek yang membuat potongan-potongan kisah. Ya. Kisah Pancasila. Umpama ya. Nanti suatu saat akan ada terjadi di kehidupan sosial seperti ada seorang anak lagi sekolah menyeberang jalan, tiba-tiba ada orang tua yang kebingungan nyebrang. Anak ini membantu menyeberangkan. Itu difilmkan, ditiktokan dengan narasi yang sangat sederhana. Disebarkan. Nah, ini Pancasila. Betul. Inilah namanya menarasikan nilai-nilai yang sudah embedded tadi. Tanya sama si anak tadi. Dek, kenapa menggandeng nenek itu? Paling jawaban kan kasihan, Pak. Tidak terucap. Aku orang Indonesia yang punya Pancasila. Tidak terucap. Tidak terucap. Kita yang ngucapinnya dengan TikTok, dengan film pendek tadi. Inilah namanya menarasikan nilai-nilai Pancasila yang sudah embedded. Tetapi permasalahan yang kita hadapi adalah kita ini ada segmen masyarakat yang disebut dengan silent majority. Kita ini banyak yang paham Pancasila. Betul. Tapi diam ya Pak ya? Diam, enggak ngomong. Itulah. Apalagi di WA group, di sosmed, narasi-narasi yang mengancam keberagaman, mengganggu kebinekaan ada, ya. Membenci kelompok itu, ujaran kebencian berbasis sara ada. Tapi silent majority diem. Kalau kutanya, ngapa tidak di kantor? Ay kak, bikin ribut. Nah, nyari balak, ngecik ke balak. Padahal ini masalah negara. Makanya aku encourage adik-adik kita itu. Dek, kalau kau tahu ini, paham masalah ini berbahaya, harus ada counter narasi. Itu tugas kita sebagai bangsa Indonesia yang paham Pancasila. Harus counter narasi dong. Nggak usah musuhan, nggak usah berantem. Counter aja. Oh jangan itu. Itu kan namanya tidak menghargai keberagaman. Itu demi negara soalnya. Demi negara. Nah, jadi dengan ngomong begitu, si orang yang suka nyebar-nyebar itu minimal dia akan mengerti. Niatkan bukan untuk mengubah orang yang suka nyebar tadi. Niatkan saja mengingatkan dia, plus untuk menjaga orang-orang yang masih netral ini untuk tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ujaran kebencian. Tunjukkan ujaran kebencian yang dia bikin itu salah. Supaya dia tidak dipercaya. Betul. Karena kalau sesuatu yang tidak benar tetapi kemudian disebarluaskan terus, akhirnya orang jadi percaya. Itu dia. Kan ini kan ilmu komunikasi, ilmu propaganda. Satu hal yang salah diucapkan berulang-ulang, pada akhirnya dianggap benar. Nah, makanya yang saya bilang tadi, perlu ada counter narasi supaya tidak ada kegagalan narasi. Nah, supaya tidak terjadi naratif failure tadi, kegagalan. Pak, tapi masalahnya itu kan juga berangkat dari keluarga. Kalau laki bini beda sepaham, ya kan, lakinya memengaruhi bini, kan macam itu. Bininya takut, misalkan, tidak lemak sama laki, sudahlah ketimbang bebalah, pelok-pelok ibe apa uji dia, padahal salah. Apa Pak upaya? Itu masa internal laki bini sih. Tidak Pak, tapi kan macam itu kejadian. Misalkan pilihan. Nah, ini masalah pemahaman. Pak, misalkan pilihan dalam pilpres, nah, gitu kan ya. Si bini nak milih A, dan sebaliknya yang bapak, yang laki, yang lanang nak milih yang B. Oh, ya, itu. Misalkan macam itu kan. Kalau itu menurut saya, ya kembalikan saja kepada hak demokrasi masing-masing. Yang menjadi masalah ketika bicara ideologi. Kalau masalah pilihan politik, fine-fine saja. Ya. Tapi kalau soal Pancasila tadi, kalau soal Pancasila dan ideologi, even suami istri pun kadang berbeda. Nah, tunjukkan mana yang benar. Pertanyaannya, mak manunian nak nunjuk yang benar. Begini, di dalam kehidupan ini masalah politik ya. Masalah politik untuk menunjukkan benar dan salah harus ada parameter dong, harus ada ukuran. Gampang banget dalam kehidupan bernegara, parameternya adalah konstitusi. Benar gak sih? Konstitusi itu yang mengatur kehidupan kita
plus basis dasar negara. Pak, tapi zaman Mak Iniari, maaf kepotong ya. Zaman Mak Iniari, beras lagi dak kate, buntu. Mak mana nak ngurusi konstitusi, Mak? Nah, pasti dia ngurusin mak mana nyari duit kan? Tidak cerita Pancasila artinya. Nah, yang sudah cerita Pancasila ini pasti mereka udah pacak makan, udah makan 3 kali sehari. Nah, tapi bagaimana itu ada di lapisan paling bawah? Apakah mereka juga suka berdebat soal ideologi negara? Itu kan yang paling mudah dipengaruhi. Dipengaruhi. Inilah namanya untuk memberikan pemahaman kepada orang yang mudah dipengaruhi ini, harus ada counter narasi bagi yang mengerti. Itulah yang sering saya lakukan di WA Group. Saya banyak sekali ikut WA Group. Dalam arti ada yang memberikan persepsi atau narasi bahwa Pancasila itu adalah cuma buatan manusia, sementara Al-Quran adalah buatan ayat-ayat Allah. Betul sih. Tapi harus ada yang menjelaskan. Kalau kalian membandingkan antara ayat Tuhan, ayat Allah itu dengan Pancasila, sudah salah dari awal. Tidak bisa dan tidak boleh membandingkan ayat-ayat ilahi itu dengan nilai-nilai yang dibuat oleh manusia, yang dirumuskan oleh manusia. Betul. Sejak awal sudah salah. Antara agama dan Pancasila bukan pilihan. Itu harus digarisbawahi. Bukan pilihan. Pancasila dan agama bukan pilihan. Jadi kalau disuruh milih, bilang saya tidak bisa memilih antara dua itu. Dua-duanya saya pakai. Yang benar adalah saya menjalankan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diinspirasi, yang diilhami, yang diberikan cahaya dari nilai-nilai agama. Karena apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu cara jawaban yang benar. Jadi tidak bisa dipilih. Tidak bisa dipilih, dua-duanya dijalankan. Dijalankan secara berbarangan dengan dimensi yang berbeda. Kehidupan bernegara ini dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi dan yang diilhami, yang diinspirasi oleh nilai-nilai agama. Makanya di Pancasila setelah ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang memberi nilai, yang memberikan inspirasi, yang menjiwai pelaksanaan Pancasila di masyarakat. Itu jawaban benar. Oke. Mengapa harus ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa? Begini, dulu kan ada yang namanya ada proses kan ya. 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. 1 Juni hari lahir Pancasila. 22 Juni Panitia 9 merumuskan ketuhanan dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariatnya. 7 kata itu. Nah, 18 Agustus ketika hendak diputuskan menjadi konstitusi, ada keberatan dari kelompok masyarakat kita yang dari sebelah timur. Keberatan mereka adalah jika sila pertama itu ada kata 7 kata itu melaksanakan syariat Islam, mereka tidak merasa di-involve di dalam konstitusi itu. Nah, tapi cita-cita merdeka sebagai Indonesia yang utuh kuat sekali. Disitulah diadakan kompromi. Kompromi antara kelompok kebangsaan yang ingin negara ini adalah negara kebangsaan dan negara agama. Berkompromi. Nah, ini sejarah yang mencatat. Kelompok agama yang diwakili oleh NU, Wahid Hasim, Muhammadiyah, kemudian ada juga PSI, Partai Syarikat Islam. Ada ikut di dalamnya, dan ada yang lain saya lupa. Nah, mereka dengan legowo demi terciptanya Indonesia Sabang Merauke yang di timur itu banyak non-Islam, demi terjadinya suatu negara dalam satu entitas kebangsaan, kelompok Islam ini dengan legowo, besar hati, merelakan, mengikhlaskan penghapusan 7 kata. Dalam pandangan saya, inilah
kontribusi terbesar umat Islam Indonesia terhadap Republik ini. Karena menghapuskan itu berat. Tapi demi untuk menjaga persatuan dari Sabang Merauke, supaya yang non-muslim bisa ikut dalam negara ini, diikhlaskan 7 kata itu dihilangkan. Nah, hilangnya 7 kata ini digantikanlah dengan kompromi baru, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kata-kata yang Maha Esa? Karena semua agama yang ada di Indonesia mengakui satu Tuhan, monoteisme. Itu namanya Esa, satu. Nah, jadi kalau kita bilang ketuhanan yang Maha Esa, Kristen iya, Buddha iya, Katolik iya, semua iya. Nah, itulah yang disebut keesaan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk Islam, berlaku untuk semua. Jadi clear. Nah, pada saat itulah disebut Pancasila itu final. Nah, 18 Agustus tadi. Jadi menurut saya, ketika 1 Juni sebagai lahir Pancasila, 22 Juni sebagai hasil Panitia 9 memuat 7 kata tadi, dan 18 Agustus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3 event ini, 3 kejadian ini merupakan satu kesatuan proses ideologi negara kita yang seperti kita kenal sekarang. Kenapa kita sebut proses satu kesatuan? Sebab Pancasila yang 18 Agustus ini di dalamnya ada pengorbanan umat Islam yang sangat besar sehingga terjadilah negara Indonesia yang mencakup Islam, Kristen, Katolik dan semua dengan kata-kata yang Maha Esa tadi. Jadi satu kesatuan ini maknanya kuat. Gitu. Jadi jelas itu semua. Jelas. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Yuk. Untuk bukan mengatasi ya. Seringkali ada omongan-omongan nyinyir boleh dibilang. Itu kan maha benar ya, Pak. Paling benar menganggapnya. Manuna dikata kita sudah bisa mencapai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak yang korupsi. Dan itu dilakukan oleh oknum pejabat negara, boleh dibilang seperti itu, ya kan? Bagaimana Pancasila menurut Anda bisa menjawab omongan-omongan nyinyir seperti itu? Masya Allah, berat, provokasinya berat ini. Begini, kita juga harus melihat Pancasila ini, ya. Jangan juga segalanya bisa menyelesaikan masalah. Sebab Pancasila itu lebih aktual, kelihatan perannya ketika kita bicara politik kesatuan dan persatuan. Kesatuan persatuan kita, jika kita membahas persatuan dan kesatuan Indonesia, larinya pasti ke Pancasila. Oh, ingat Pancasila, itu satu. Kan kita udah final, nggak usah pakai ideologi lain. Jadi merefer ke ideologi. Nah, kalau masalah korupsi, masalah maling, masalah mabok, kemungkaran-kemungkaran yang lain, berat nian Pancasila ngurus itu. Itu kan masalah akhlak. Akhlak itu. Nah, Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak berperan dalam konteks memersatukan bangsa. Kalau akhlak lebih banyak etika agama, ajaran agama. Itu yang saya bilang berat. Jangan kasih tugas berat gini Pancasila untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi Pancasila ini konteksnya untuk mempersatukan. Kesatuan bangsa dan negara. Sementara korupsi itu adalah masalah akhlak. Akhlak adalah urusan etika dan agama. Itu loh. Jadi kita harus tahu ya, mau melihat sesuatu terapinya apa. Oh, itu akhlaknya yang rusak. Kasih obatnya. Iya, obatnya ya penyadaran mereka tentang nilai-nilai agama. Tetapi kalau dia keluar dari ideologi, memikirkan ideologi lain, itu Pancasila baru obatnya. Gitu loh. Pak, sadarkan bahwa Pancasila lah yang harus kita perjuangkan, bukan yang lain, bukan yang dari luar itu. Nah, jadi kelihatan kan masalah akhlak dan masalah persatuan kesatuan bangsa. Kalau maling, korupsi, akhlaknya, bukan Pancasilanya. Dapat kita jawaban dari Pak Darman Sajibala. Pak, sehat-sehat terus. Insya Allah. Selalu memperjuangkan Pancasila bersama semua lembaga tentunya dan semua orang ya Pak ya. Karena tugas berat Pancasila, jangan berat ego untuk Pancasila kata Pak. Ingat ya untuk persatuan dan kesatuan. Sementara masalah itu tadi ada akhlak pribadi-pribadinya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.